Saya perkenalkan dulu, kita punya dua pemateri ini di depan. Ada Kak Chania sama ada Kak juga ya? Atau Om. Ada Mas Rofi juga di depan. Ya, ini ada Kak Chania yang aktif di GeoTimes ya sebagai ya konten konten creator. Eh, jadi di di Senja ini kita bakal ngomongin mengenai kebebasan individu dan individual choice. Ya, jadi pertama-tama mungkin teman-teman udah pada tahu ya, ada satu organisasi yang namanya Liberty Studies yang saat ini melaksanakan ini, yang bekerja sama dengan Forum Muda Bertanggung Jawab juga sampai kegiatan ini bisa terlaksana atas kerjasama kita bersama. Yang pasti buat sore hari ini sampai malam, menjelang malam ini, pokoknya kita santai aja di sini dan ikutin diskusinya. Ya, pertama mungkin kita bakal bahas dengan waktu 20 menit bagi setiap pemateri ya. Bang Rofi sama Kak Chania kita kasih 20 menit untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikannya mengenai pembahasan kita, dan kemudian kita lanjutkan nanti dengan sesi tanya jawab. Kita perbanyak di sesi tanya jawab, mungkin 35 menit lah kita tanya jawab dari audiens buat tanya mengenai materi. Dipersilahkan nanti. Dimohon buat teman-teman yang masih muda ini semua aktif ya nanti ya. Aktif, oke. Ya, kita belajar bersama, kita diskusi di sini buat cari pengalaman dan juga cari pengetahuan baru. Oke, mungkin kita mulai aja kali ya dari pembicara pertama kita, narasumber pertama kita, yaitu Mas Rofi, Kak Rofi, terserah. Dia bakal bahas tentang kebebasan individu, mungkin juga tentang individualisme dan lain sebagainya yang bakal jadi topik pembicaraan kita malam ini gitu. Ya, langsung aja kita persilakan 20 menitnya ya. Terima kasih Mas Rivaldo. Ya, Rivaldi. Mas Rivaldi. Ya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kesempatan diberikan kepada saya dulu. Sebetulnya ini saya sebagai pengantar aja untuk pembicara utamanya Kak Kania. Jadi kalau misalnya teman-teman berharap ada Kak Kania, mohon bersabar dulu, dengarkan ocehan saya beberapa menit. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, karena kebetulan saya sendiri suka mengungkapkan sesuatu, walaupun mudah-mudahan relevan dengan teman-teman semua, dengan kondisi kita semua. Sebelumnya saya juga ingin berterima kasih kepada Liberty Studies karena sudah dikasih kesempatan untuk berbicara di sini. Kebetulan saya ingat betul sama Fadli ini ketika pertama kali dia ingin membuat Liberty Studies. Dulu sempat kita berbincang-bincang dan saya benar-benar menyemangati dia untuk buat semacam komunitas diskusi seperti ini, karena bagaimanapun siapa yang ingin membicarakan kebebasan di tengah kemacetan di Lebak Bulus kalau bukan Liberty Studies gitu kan. Hari Jumat pula teman-teman mau merelakan waktunya ke sini untuk berbicara sesuatu yang abstrak yang mudah-mudahan bisa berguna buat kita semua. Kebebasan, saya nggak tahu teman-teman seakrab apa dengan kata kebebasan. Tetapi kalau misalnya kita berbicara kebebasan dari sisi ideologis, tentu banyak sekali cara pandang yang berbeda-beda. Misalnya kalau kalangan kiri berbicara kebebasan, ya kebebasan hanya bisa diterapkan ketika semua hak pemilikan dihapus, semua kelas sudah dihilangkan, kemudian terbentuk masyarakat komunis, baru ada kebebasan, begitu kan? Nah, kebebasan apa sebenarnya yang ingin saya sampaikan di sini? Tentu saya nggak mau berbicara tentang kanan, kiri, liberal, kiri, sosialis, komunis, segala macam. Karena saya kira yang paling penting adalah yang tadi yang akan mungkin kita ceritakan di sini, yaitu sesuatu yang praktikal, yang sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kita, yang berhubungan dengan kepentingan individu-individu kita semua gitu. Bagaimana kebebasan itu sebenarnya ya
berhubungan untuk bagaimana kita bisa menjadi pintar, bagaimana kita bisa menjadi sejahtera, menjadi kaya, bisa menjadi makmur sebagai seorang individu atau sebagai sebuah masyarakat. Itu yang paling penting menurut saya. Nah, apa yang saya ingin sampaikan di sini, kebebasan yang saya ingin bicarakan dalam hal ini adalah kebebasan individu. Lalu mungkin pertanyaannya, memang ada kebebasan yang bukan individu? Itu mungkin pertanyaan yang mudah-mudahan bisa saya jawab di presentasi materi saya sekarang ini. Tapi kalau saya boleh definisikan kebebasan individu itu, atau biasa disebut sebagai individualisme, adalah sebuah sistem yang mendorong setiap orang untuk mempunyai otonomi individu, ya. Jadi seorang individu punya hak otonomi yang untuk mendapatkan kehormatan dan martabatnya sendiri. Jadi sebagai seorang individu itu punya kehormatan dan martabatnya. Jadi bukan hanya martabat keluarga atau martabat masyarakat atau martabatnya kota Jakarta, tapi juga martabatnya sebagai seorang individu yang setara bagi kita semua. Kemudian juga individualisme atau kebebasan individu juga maksudnya adalah yaitu memberikan hak kebebasan bagi semua orang untuk mendapatkan atau mengejar keinginannya sendiri, ya, tanpa mengganggu kepentingan orang lain. Jadi itu yang yang ingin saya bicarakan di sini. Nah, problemnya mungkin akan kita bicarakan di sini adalah kenapa ini penting? Kenapa kebebasan individu itu penting bagi kita? Yang kedua adalah bagaimana konteksnya dengan budaya kita. Nah, kan kalau budaya kita kan di mana-mana gotong royong begitu kan, semua harus kebersamaan gitu kan. Ada prinsip kolektif bangsa Indonesia gitu kan, yang dibawa oleh founding fathers dan lain-lain dan seterusnya. Itu pertanyaan besarnya bagi kita. Apakah kemudian ada pertanyaan lain, misalnya kalau misalnya kita menjadi individu yang bebas, apakah kita kemudian terserabut dari masyarakat kita, dari masyarakat kolektif kita gitu. Kemudian misalnya ada pertanyaan lanjutan, dan ini banyak sekali pertanyaannya, mudah-mudahan kita bisa jawab sama-sama dengan peserta-peserta yang lain, karena saya nggak yakin bahwa saya bisa menjawab pertanyaan ini semua. Apakah sebagai manusia yang manusia sebagai makhluk sosial bertentangan dengan individualisme ini, gitu. Itu kan pertanyaan penting yang harus kita jawab. Jangan-jangan kemudian ada persoalan lain, misalnya apakah ini tidak cocok kalau begitu dengan budaya ketimuran kita. Kemudian apakah individualisme berhubungan kemudian dengan westernisasi, dengan adanya misalnya budaya-budaya western yang lebih individualistis, tidak ya itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan. Nah, kalau saya boleh menjawab, pertanyaan yang paling bisa saya jawab adalah individualisme penting karena individualisme atau kebebasan individu bisa menghargai perbedaan antara individu, ya, dan mengakuinya dengan dengan menyematkan tadi penghormatan terhadap hak-hak individu. Jadi kalau misalnya kita setuju dengan penghormatan hak-hak individu, dengan perbedaan talenta, perbedaan identitas yang kita miliki satu sama lain, maka saya kira kita semua bisa setuju dengan adanya individualisme begitu. Nah, saya misalnya mau tarik ke masalah masyarakat kita. Masyarakat kita kita sebagai makhluk sosial, apakah kita tidak boleh kalau begitu misalnya menjadi makhluk yang kolektif, misalnya kita punya punya keluarga, kemudian kita punya masyarakat di sekitar rumah kita, misalnya neighborhood, atau misalnya kita punya kota, kemudian negara, kelompok ormas, misalnya kelompok agama. Lalu apa perbedaannya dengan individualisme yang dimaksud ini gitu? Nah, kalau menurut saya sebetulnya masyarakat kan kumpulan individu, ya. Kumpulan individu itu merupakan sebetulnya manifestasi dari individu itu sendiri. Jadi bukan berarti ketika ada kebebasan individu, ada pilihan-pilihan yang
disematkan pada individu-individu kita, maka kita juga tidak bisa bersosialisasi, dalam arti tidak bisa hidup secara sosial dalam masyarakat kita, karena ada manifestasi yang timbul dari suatu masyarakat, yaitu bagaimana individu-individu saling berinteraksi satu sama lain, kemudian menghasilkan suatu masyarakat yang saling berinteraksi tadi. Nah, kalau begitu misalnya dibalik begini misalnya, pertanyaannya begini, apakah misalnya masyarakat yang baik itu yang masyarakatnya semakin diverse atau yang masyarakat semakin homogen? Semakin heterogen atau semakin homogen? Semakin beragam atau semakin semakin sama begitu? Ya. Atau misalnya seperti beberapa negara menerapkan misalnya satu identitas misalnya. Dan banyak orang lagi yang bilang bahwasannya sebetulnya sistem masyarakat seperti ini tidak bagus, dalam arti ya kebebasan individu itu palsu, katanya sebuah ilusi. Kan banyak yang berbicara seperti itu ya. Ya kalau kita bicara tadi, kiri kan bicara bahwasannya ya kebebasan individu itu ya ilusi, pada dasarnya kita itu ya dipengaruhi atau misalnya ditentukan oleh kelas-kelas sosial ekonomi kita gitu kan. Masalahnya kita dalam hal buruh, dalam hal perburuhan, dalam hal kapital, dalam hal masyarakat itu ditentukan oleh kelas misalnya. Ada lagi misalnya ideologi fasis menyatakan bahwasannya yang nggak ada namanya kebebasan individu. Kebebasan individu ya hanya ditentukan oleh misalnya perbedaan etnis misalnya, atau perbedaan ras, karena fasis kan menganggap beberapa ras tertentu sebagai unggul atau misalnya dominan terhadap ras-ras yang lain. Nah, sebetulnya kalau bantahannya adalah ya tentu saja itu harus dibedakan antara ditentukan dengan dipengaruhi gitu. Kalau misalnya kebebasan kita misalnya dipengaruhi oleh masyarakat yang kolektif, tentu misalnya kita sebagai misalnya fans klub bola, ya saya kira banyak lah di sini yang yang merasa sebagai orang yang sangat kolektif apabila misalnya menonton pertandingan sepak bola gitu kan. Karena kita senang apabila kita terasosiasi dengan kelompok-kelompok tertentu misalnya. Lalu apakah misalnya di situ kita itu fakta yang bertentangan dengan kita sebagai individu? Tidak juga gitu. Tentu kita dipengaruhi sebagai individu dari asosiasi-asosiasi kolektif yang kita ikuti, baik itu agama tadi yang saya bilang, agama, kelompok, ras, segala macam. Tapi bukan berarti mencerabut individualisme yang ada di diri kita. Itu sebenarnya hal yang penting. Nah, suatu masyarakat, balik lagi ke masalah masyarakat ya. Kita punya masyarakat lah di suatu kota, di suatu ini. Masyarakat yang paling baik itu justru masyarakat yang mengakui adanya individualisme. Kenapa? Karena dengan adanya individualisme kan semua perbedaan diakui, ya. Jadi unsur terkecil dalam masyarakat itu bukan kakak, kepala keluarga, atau dihitungnya tidak lagi kepala keluarga, atau misalnya keluarga A, B, C, atau misalnya RT 123 atau RW 123, kelurahan ABC atau apa. Tidak ditentukan itu lagi, tetapi ditentukan oleh individu misalnya. Maka heterogenitas atau misalnya different perbedaan dalam masyarakat itu kan semakin plural, semakin diverse. Lalu apakah keberagaman dalam masyarakat itu buruk? Tidak. Saya pernah pernah ikut suatu seminar yang sebetulnya membuktikan bahwasannya semakin beragamnya masyarakat itu semakin bagus bagi kemajuan peradaban, baik itu ekonomi, sosial, budaya. Mau bukti misalnya di sini, misalnya di dunia lah, jangan di Indonesia saja kita lihat ya. Misalnya di dunia, pusat kebudayaan yang paling maju di mana? Kita lihat misalnya seperti kota-kota besar di dunia, misal Los Angeles misalnya, itu pusat peradaban dunia. Di sana ada Hollywood misalnya. Apakah kemudian Los Angeles itu masyarakatnya homogen? Enggak, karena banyak sekali di sana kota-kota imigran. Maka semakin plural, semakin diverse suatu masyarakat, semakin baik.
dan individualisme mengakomodasi adanya perbedaan-perbedaan antara individu. Nah itu yang paling baik sebenarnya. Dan makanya saya kira kalau misalnya kita bicara kalau gitu individu kalau gitu individualisme diartikan sebagai seorang yang egois atau misalnya mengisolasi diri atau misalnya ada yang bilang sebagai atomik gitu misalnya atau individualistis lah, orang yang tidak memikirkan orang lain gitu loh. Itu saya kira tidak tepat ya. Jadi salah satu mitos terbesar atau kesalahpahaman yang dipahami oleh banyak orang adalah ketika kita mengakui adanya hak individu, maka dianggap bahwasanya manusia didorong untuk menjadi manusia yang egois, ya, individualistis dan lain-lain. Itu saya kira kesalahan yang paling fatal. Kemudian pertanyaannya lagi, kalau begitu kalau misalnya masyarakat diakui sebagai sebagai seorang individu, maka maka kalau misalnya kita ingin misalnya menjaga komunitas kita atau misalnya katakanlah masyarakat kita sebagai seorang sebagai suatu entitas yang paling yang kaya, maka ya kita harus mengakui individualisme tadi. Itu saya kira yang paling tepat. Nah ini saya sekarang masuk agak ke ke masalah yang tidak mungkin banyak yang nggak setuju dengan dengan saya. Lalu kalau misalnya ini kan sosial ya, sosial katakanlah kita setuju semua ya, tentu kita masyarakat Jakarta kita nggak mau lah diatur-atur oleh misalnya suatu tatanan yang kolektif gitu kan. Ya udah kalau kayak gitu kita setuju lah, secara sosial kita semua ingin individu yang menjadi individu yang bebas, tidak mau diatur-atur segala macam. Oke. Tapi setujukah kita bahwasannya hak-hak individu itu meliputi juga misalnya hak-hak ekonomi misalnya? Dalam artian begini, saya balik ke salah satu ekonom yang mungkin banyak sekali tidak disetujui oleh kalangan kiri bernama Adam Smith. Adam Smith bilang cara paling mudah untuk memajukan ekonomi suatu masyarakat adalah membebaskan individu-individunya. Jadi unleashing the potential of the individual. Jadi bahasa dia unleashing itu artinya dilepaskan gitu, dilepaskan dalam arti dari kerangkengan, ini udah dilepaskan aja, dibebaskan, jangan ada lagi halangan segala macam, dilepaskan. Yang kemudian kalau kata Adam Smith, karena di dalam diri kita itu ada namanya animal spirit gitu, animal spirit yang yang banyak disebut orang-orang sekarang sebagai entrepreneurship, ya. Jadi entrepreneurship itu sebagai salah satu dampak dibebaskannya individu. Jadi kalau misalnya individu dibebaskan, maka secara sosial tadi mereka menjadi lebih bahagia karena mereka mampu untuk mengungkapkan perbedaan-perbedaan individunya. Yang kedua, bagi masyarakat ini akan memberikan suatu kemajuan ekonomi karena mereka akan dilepaskan animal spiritnya, jadi sebagai insting hewani mereka tuh dilepaskan, mereka dalam arti manusia, sehingga menjadi entrepreneurs gitu, dan bisa memajukan ekonomi. Lalu pertanyaannya kan, wah kalau kayak gitu animal spirit ini kan artinya manusia dibebaskan untuk mengejar kepentingan pribadinya masing-masing gitu kan. Kalau gitu kita nanti jadi masyarakat egois lagi gitu loh, masyarakat yang egois segala macam. Yang kemudian misalnya banyak yang bilang, wah kalau begini ini ekonomi liberal, kemudian banyak misalnya mendorong rakus ya, greedy misalnya sebagai seorang manusia. Kalau kata Adam Smith, memang manusia itu pada dasarnya mengejar kepentingannya masing-masing. Ya, entrepreneurship kan intinya adalah profit seeking kan, dalam arti ya memang pada dasarnya manusia ingin mengejar profitnya masing-masing. Tapi jangan lupa Adam Smith juga bilang, ini poin kedua yang krusial yang banyak dilupakan oleh orang-orang ya, bahwasanya manusia itu nggak akan bisa hidup tanpa orang lain. Manusia untuk mengejar kepentingan pribadinya harus bekerja sama dengan orang lain. Makanya kalau kata Adam Smith, cara paling tepat untuk memajukan diri manusia, memajukan suatu bangsa, suatu negara,
ya mendapatkan banyak kemakmuran adalah dengan cara berdagang. Perdagangan adalah salah satu cara interaksi antara satu manusia, tetapi tidak melupakan kepentingan pribadinya. Nah, saya masuklah ke ke argumen-argumen moral, saya lewatin aja ya. Nah, kemudian ini saya sebenarnya ada, kalau misal di sini ada infokus, saya ada satu grafik yang menarik gitu. Jadi kalau ke teman-teman misalnya tertarik dengan dengan kebebasan, coba kalian cari Economic Freedom Index. Jadi ada indeks yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga kajian di seluruh dunia yang mengukur seberapa bebas negara itu. Ya, misalnya Indonesia peringkat berapa, misalnya negara tetangga kita misalnya Singapura, Malaysia itu peringkat berapa segala macam. Dan setelah diukur dari seluruh negara, ternyata ditemukan suatu fakta yang menarik, bahwasanya semakin bebas suatu negara, maka semakin bahagia atau misalnya life satisfaction-nya itu semakin tinggi. Ya, jadi semakin semakin bebas suatu negara, semakin sejahtera, kemudian semakin bahagia masyarakatnya. Ya, kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya ini ada satu ada satu garis, yang kanan itu paling bahagia, yang kiri itu paling tidak bahagia, yang paling kanan yang paling bahagia itu Denmark, misalnya. Kemudian ada misalnya yang paling yang paling tidak bahagia, misalnya di paling kiri adalah ada Iran, Vietnam misalnya, Ekuador, ada Sri Lanka, Indonesia juga salah satu paling yang kiri gitu. Jadi kalau misalnya masyarakat itu dibebaskan, justru banyak sekali kebahagiaan yang bisa kita capai. Jadi saya kira kebebasan itu sangat penting untuk manusia gitu kan. Oke. Kemudian ini saya masuk banyak teori-teori yang mungkin agak membosankan ya. Tapi ini salah satu poin penting lagi. Perbedaan perbedaannya individualisme lawannya kalau misalnya kita bicara individualisme apa? Mungkin kita bisa bilang kolektivisme ya. Kalau misalnya tadi saya bilang misalnya ada individualisme, maka di seberangnya ada kolektivisme. Nah, kolektivisme ini artinya sebaliknya dengan individualisme, menganggap bahwasanya individu nggak penting. Yang penting adalah entitas kolektifnya. Kalau misalnya kita berbicara entitas bangsa, negara bangsa misalnya kan, ya kalau begitu hak individu nggak penting. Kalau misalnya ada individu misalnya meninggal demi kepentingan bangsa dan negara, maka ya maka itu ya tidak relevan kita berbicara masalah individu tadi gitu. Karena yang paling penting adalah masyarakat kolektif ya, masyarakat kolektif tadi. Ya kita pernah merasakan adanya masyarakat kolektif dengan dulu misalnya kita Orde Baru kan, tidak penting ada hak individu, yang penting adalah ya bangsa dan negara kita ya semua diabaikan, bukan hanya diabaikan, bahkan ada yang tidak diakui haknya, bahkan ada yang didiskriminasi segala macam demi kepentingan negara misalnya. Itu yang disebut sebagai kolektivisme. Nah, apakah Indonesia sekarang masih mengadopsi misalnya kolektivisme? Kan kita misalnya sudah ada reformasi, sudah mengadopsi hak asasi manusia misalnya kan. Lalu apakah kita masih misalnya menjadi masyarakat yang kolektif misalnya? Saya sebenarnya ada fakta yang menarik mungkin untuk direnungkan juga sama teman-teman gitu. Apa yang kita punya di sini kalau menurut saya belum sebagai kebebasan individu, tetapi masih sebagai kebebasan kolektif. Maksudnya kebebasan kolektif itu seperti apa? Let's say masalah toleransi. Apa sih yang dipahami toleransi oleh kepala negara kita? Toleransi yang maksud oleh kepala negara kita adalah mengundang misalnya kepala-kepala ormas keagamaan misalnya kan, untuk datang ke istana kemudian berbicara tentang toleransi. Dari NU diundang, dari MUI diundang, dari PGI misalnya diundang, dari yang Katolik diundang, dari Hindu Buddha diundang, kepala-kepala elit-elit keagamaan diundang,
kemudian mereka semua datang dan berbicara, lalu berbicara masalah kita bisa mengklaim bahwasanya oh ternyata ada toleransi di Indonesia. Padahal di dalam ormas-ormas itu sendiri, di dalam agama itu sendiri, itu banyak sekali sub-sub aktor lain ya. Kalau misalnya kita cari yang paling kecil adalah individu kita, per orang gitu. Orang per orang di situ yang berbeda dengan pendapat elit-elit keagamaannya. Tetapi kan kita udah bicara masalah toleransi. Ini toleransi toleransi beragama di Indonesia. Ketika semua elit keagamaan, ketua ormas tadi, ormas keagamaan, Katolik, Hindu, Buddha, Kristen, Islam bergandengan tangan gitu kan. Dari Islam bisa ada NU Muhammadiyah bergandengan tangan. Kita sebut itu toleransi. Tetapi apa jadinya toleransi terhadap misalnya kelompok-kelompok keagamaan yang tidak setuju dengan elit-elit keagamaan, misalnya kelompok minoritas, ya kan, misalnya ada kelompok Ahmadiyah, ada kelompok Syiah, ada kelompok bahkan misalnya kelompok dari kita sendiri per individu, orang per orang sendiri, apakah sudah ada toleransi gitu sebagai individu untuk misalnya memiliki kebebasan beragamanya masing-masing. Yang paling menarik kalau menurut saya, dan Indonesia belum mempunyai kebebasan individu, tetapi kebebasannya masih kolektif. Kita nggak punya toleransi individu, tapi kita punyanya toleransi kolektif. Komunitarian lah, bahasa lainnya. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin melihat, kan kadang-kadang gini, kita tuh sama sekali kadang-kadang sangat abstrak melihat suatu persoalan, ya. Kita semua yakin di sini peduli dengan kondisi bangsa kita peduli untuk memperbaiki tadi, misalnya kebebasan individu kita gitu kan. Apa yang harus kita lakukan gitu kan. Pertama-tama kalau menurut saya, ini kalau misalnya ada fokus, saya punya data yang menarik, banyak beberapa data yang bisa saya pakai di sini gitu kan. Coba kalian cek beberapa indeks, karena di situ banyak skor-skor yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki bangsa kita. Ya, ada misalnya Human Freedom Index yang dikeluarkan oleh Cato Institute. Jadi ini disarikan dari berbagai macam indeks, termasuk Economic Freedom Index. Di sini ada personal freedom. Yang sangat buruk adalah di relationship misalnya. Ada same-sex relationship, kita skornya 5 misalnya. Ada divorcing, ada parental rights misalnya, ini masih 5. Ini kita banyak sekali beberapa persoalan yang buruk di di indeks ini. Dan yang salah satu yang paling buruk adalah legal system dan property rights. Nah, apa hubungannya individu dengan hukum? Ya. Apakah itu sesuatu yang berbeda atau berkaitan? Kalau saya bilang, kebebasan tidak mungkin ada secara real dan yang sangat nyata begitu yang bisa dirasakan oleh kita apabila kita tidak bisa memasukkannya dalam sistem hukum. Jadi kalau teman-teman bicara masalah kebebasan, ya jangan berpikir secara abstrak gitu loh. Kalau teman-teman ingin bebas sendirian di hutan misalnya, di hutan pengen bebas sendirian, maka kalian nggak perlu hukum, kalian nggak perlu negara untuk menghidupkan kebebasan itu. Tapi kalau kalian misalnya ingin hidup bebas dengan 240 juta lainnya juga bebas, maka kita butuh sistem hukum yang menjamin bagaimana kebebasan kita tuh diadopsi oleh hukum dan dilindungi oleh negara gitu. Dan kalau misalnya dilihat di indeks ini sangat jelek sekali gitu. Salah satu yang paling buruk adalah masalah legal system gitu. Ada judicial independence kita masih sangat buruk gitu. Ada impartial courts masih ada buruk, ada protection of property right, jadi perlindungan terhadap hak kepemilikan juga masih buruk. Ada juga yang paling buruk adalah military interference, jadi intervensi militer juga masih tinggi gitu kan. Agak ya nggak mengherankan kalau ada masalah keamanan dalam negeri, kemudian presiden tetap memanggil misalnya jenderal TNI misalnya. Sebenarnya itu kan kalau menurut saya agak kurang relevan, karena kalau keamanan dalam negeri harusnya kepolisian cukup gitu. Tapi kenapa TNI juga terus dilibatkan? Artinya di sini masih belum selesai masalah militer kita gitu. Yang waktu 98 kemarin sempat dikirim pulang ke barak, tetapi sekarang masih ikut-ikut dalam persoalan sipil gitu. Banyak sekali listnya yang yang sangat buruk. Yang paling
Buruk di sini adalah legal enforcement of contract. Jadi kalau misalnya kita punya kontrak yang legal yang sah, belum tentu kalian bisa mendapatkan jaminan hukum, perlindungan hukum dari kepolisian, dari kejaksaan, dari peradilan, sistem peradilan kita. Dan kalau saya bisa bilang ya, karena kebetulan saya sendiri beberapa tahun ini berkecimpung dalam persoalan kebijakan publik ya, mungkin setengah dari masalah bangsa kita tuh bisa selesai kalau masalah kepolisian, hukum kita tuh selesai, masalah hukum kita selesai, mungkin setengah dari persoalan hidup kita bisa selesai. Karena bagaimanapun kita nggak bisa hidup dengan sistem hukum seperti ini gitu. Ketika kepolisian tidak tegas, peradilan yang kita lihat semakin tidak menyesatkan dan tidak bisa memberikan kepastian hukum gitu kan. Ya, belum lagi masalah korupsi dan lain-lain. Jadi kalau kita berbicara kebebasan, jangan lupa bahwasannya kebebasan pun ada harganya gitu. Harganya adalah ya konsekuensi dari kebebasan itu sendiri. Nah, agar kebebasan itu bisa dipatuhi oleh 240 juta masyarakat Indonesia ya harus diadopsi dalam sistem hukum. Nah, terakhir saya ingin menyarankan pada teman-teman semua di sini bahwasanya di sini ada forum muda dan bertanggung jawab. Tentu saja harga yang paling yang paling mahal dari kebebasan adalah kita bertanggung jawab atas itu semua. Dan tapi gini, untuk misalnya tadi menuju kebebasan individu yang kita inginkan, maka kita harus bisa strategis dan juga lebih paham terhadap masalah isu-isu kebijakan publik. Artinya begini, ini kita mahasiswa di sini saya kira semuanya senang lah berbicara masalah politik, mengkritik pemerintah dan lain-lain gitu kan. Tetapi jangan lupa bahwasanya kita juga harus bisa mempunyai pemahaman yang lebih tepat gitu. Jangan lagi misalnya kita hanya sekedar teriak-teriak misalnya turunkan harga misalnya kan, berantas korupsi, kemudian apalagi ya itu jargon-jargon yang sangat umum yang bisa kita dengar di demonstrasi-demonstrasi gitu kan. Apakah misal pemerintah akan dengar? Enggak, karena ya oke, berantas korupsi gimana caranya? Apa tuntutan yang lebih realnya? Turunkan harga. Apakah kalian misalnya paham bahwasanya harga-harga mahal itu karena misalnya kebijakan swasembada pangan justru yang ditujukan misalnya untuk melindungi petani, tapi justru harga-harga bahan pokok sekarang pada naik semua karena ya impor dilarang gitu. Paham nggak misalnya dengan seperti itu? Jadi jangan hanya seperti mahasiswa harus naik kelas lah istilahnya dalam isu-isu kebijakan publik. Jangan hanya berbicara seperti masyarakat awam gitu kan. Ya kalian tentu saja kita semua pengen hidup enak, tetapi kita nggak bisa menuntut dengan hidup enak. Ya, kita harus tahu juga apa masalah kenapa kita nggak bisa hidup enak kan gitu ya. Termasuk masalah kebebasan juga gitu. Misalnya kalau di kampus kalian tidak bebas, maka ya harus coba bisa mengetahui apa peraturan yang ada di kampus-kampus kalian. Atau apa ada misalnya kebijakan yang mendorong rektorat atau misalnya pihak kampus sekarang lebih suka membubarkan acara-acara kemahasiswaan misalnya dari Kemenristek Dikti misalnya. Ya. Kalau misalnya perlu ada kebijakan yang dibuat ya buatlah misalnya tuntut Kemenristek Dikti untuk menerapkan kebijakan kebebasan akademis dan kebebasan berbicara di kampus agar lebih ini. Itu saya kira kalian harus berbicara seperti itu ya. Jangan hanya misalnya kita terlena dengan masalah politik kampus, kemudian politik dalam negeri gitu kan, memenangkan A, memenangkan B, calon A, calon B, tetapi kita lupa dengan substansi kehidupan dan kebebasan kita sendiri. Nah, saya kira udah cukup dari sini saja ya. Nggak panjang, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Menyediakan tempat bagi kita pada malam hari ini untuk berdiskusi bersama, berbincang-bincang. Dan bagi yang mau pesen nih, ada itu menunya bisa diambil, bisa diorder langsung ke kedainya ke depan ya. Jangan cuma dengar doang, kalau bisa ya pesen lah, kita saling menguntungkan satu sama lain. Ya. Ya, daripada denger-denger tanpa minum kan nggak asik, ya udah minum gitu ya. Ya, kayaknya udah nggak sabar nih kita buat dengerin pemateri kita yang kedua, Kak Kania yang bakal menyampaikan
mungkin mengenai individual choice dan juga tadi udah disinggung dikit sama Mas Rofi mengenai kebebasan dan juga tanggung jawab. Mengenai tanggung jawab. Bagaimana juga realisasinya pada bangsa ini dan juga tadi udah dijabarin statistik. Ternyata Indonesia buruk ya. Ternyata Indonesia buruk dari beberapa statistik yang udah disampaikan tadi sama Mas Rofi. Mungkin ya ini yang bakal kita dengerin selanjutnya mengenai individual choice dan kita sangat membutuhkan ini sebagai mahasiswa. Kenapa? Karena memang kebanyakan sebelum kita lanjut kita punya masalah di masa saat ini. Itu banyak masalah yang terjadi di lingkungan mahasiswa. Ada pengekangan, kalau bahasa saya pengekangan terhadap mahasiswa untuk menyuarakan pendapat. Jadi mungkin seperti yang disinggung Mas Rofi tadi, kalau ada aturan ke kampus itu sangat, saya kira relevan ya sama kampus kita mungkin ya. Relevan, oke. Itu sangat relevan, dimana mungkin kebebasan kita sedikit mungkin sedikit banyak sedikit atau banyak nggak bisa saya tentuin. Ya banyak, mungkin dikekang oleh pihak kampus dengan berbagai alasan ya. Ini juga ada ketua BEM, mungkin bisa disampaikan ya sebagai aspirasi juga ya. Ya, kita sebagai mahasiswa harus berani untuk menyampaikan, harus berani untuk mendapatkan hak kita. Ini masalahnya bukan masalah menentang atau apa, tapi ini adalah hak kita untuk menyampaikan. Kita punya pilihan, kita punya kebebasan untuk memilih. Yang pasti satu hal, setiap pilihan yang kita pilih, kita juga harus berani untuk bertanggung jawab akan pilihan kita. Ya, inilah yang bakal dibahas mungkin lebih jelas lagi nanti sama Kak Kania di penyampaiannya. Kepada mungkin langsung aja ya, nggak sabar nih para lelaki mendengarkan suara indah mungkin dari Kak Kania. Ya, dipersilahkan Kak Kania. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan sebelum dimulai. Ya. Oke. Thank you kesempatannya. Tadi Mas Rofi udah cerita banyak ya. Pertama mungkin saya mau nanya dulu. Di sini mahasiswanya pada kuliah apa? Bidang studi apa? Filsafat ya. Oke. Filsafat Islam atau belajar filsafat pada umumnya berarti kan? Oke. Pasti udah pada pernah memperdebatkan the existence of free will itu sendiri nggak? Sebenarnya free will tuh ada nggak sih gitu? Pasti udah pernah memperdebatkan itu kan. Nah, saya mau rest our case dulu supaya kita nggak berdebat di sini. Saya mau bilang kalau dalam forum ini saya akan pakai asumsi free will itu ada. Di situ dulu ya. Jadi nanti nggak ada tanya lagi, emang itu kita punya free will ya gitu. We're not discussing that di sini. Kita bisa banget debatin itu selanjutnya. Tapi dalam forum ini tadi Mas Rofi udah mau panjang lebar tentang individual choice. Jangan-jangan teman-teman di sini ada yang sibuk berdebat di kepalanya sendiri gitu. Emangnya free will itu ada ya gitu. So I think I need to rest this case di sini. Jadi kita pakai asumsi bahwa free will itu ada, itu satu. Nah yang kedua, saya mau ngelanjutin sedikit penjelasannya Mas Rofi mengenai kebebasan individu dan kesalah kaprahan society kita terhadap kebebasan individu. Salah kaprah nggak sih society kita terhadap kebebasan individu? Ngerasa nggak ada yang salah dari konsep society kita terhadap hak individu? Saya mau kasih satu contohnya. Society kita menganggap hak individu itu ada dengan konsekuensi saya harus menyetujui hak itu. Saya mau kasih Anda hak kalau saya setuju sama hak itu. Bukan karena Anda pantas memiliki hak itu, misalnya karena Anda punya hak atas properti atau Anda punya hak atas tubuh Anda, tapi karena saya setuju saya punya hak itu. Contoh, saya kasih Anda kebebasan untuk pakai baju apa aja yang Anda mau selama saya suka sama baju yang Anda pakai itu. Bukan karena Anda punya hak penuh atas tubuh Anda dan Anda berhak pakai baju apapun karena Anda punya hak penuh atas tubuh Anda. Tapi karena saya setuju sama hak Anda. Jadi harus sesuai persetujuan saya gitu. Jadi saya peduli pada pilihan orang lain dan saya menentukan gitu. Boleh nggak sih dia punya pilihan itu gitu? Bukan karena dia sebagai manusia pantas memiliki hak itu. Nah itu salah satu kesalahkaprahan yang sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena begini, hak individu adalah sebuah konsep yang di-create dalam sebuah peradaban, yang diciptakan dalam sebuah peradaban untuk melindungi individu sebagai minoritas terkecil dalam masyarakat, ya, minoritas terkecil, saya ulangi lagi ya, sebagai minoritas terkecil dalam masyarakat untuk memiliki haknya dan terbebaskan dari tekanan baik dari otoritas maupun dari komunitas. Jadi konsep hak individu itu pada awalnya memang jelas melindungi individu dari tekanan komunitas juga. Kenapa kayak gitu? Ya karena secara alami komunitas
dalam sejarah peradaban manusia selalu punya andil dalam menekan individu, dalam menyuruh individu melakukan sesuatu yang menurut mayoritas atau menurut komunitas benar. Nah, yang akan saya perbincangkan hari ini adalah pilihan-pilihan individu yang sifatnya tidak bisa diperdebatkan secara objektif atau intangible. Maksudnya apa? Misalnya kayak gini ya. Kalau kita membahas pilihan individu yang bersifat ekonomik, misalnya apakah Anda itu harus memilih menjadi pilot atau menjadi pramugari? Mungkin kita bakal berdebat soal gajinya gitu. Kita akan punya objektif standar kan tentang itu. Tapi permasalahan soal aktualisasi hak individu lebih banyak pada pilihan-pilihan yang intangible. Kenapa? Karena dalam pilihan-pilihan yang intangible kita berdebat tanpa ujung karena adanya perbedaan moral, perbedaan nilai dalam individu-individu. Nah, ketika Anda memaksakan nilai Anda di dalam society, disitulah harusnya negara menciptakan sebuah sistem hukum yang melindungi hak saya sebagai individu untuk mengeksersis nilai saya sendiri, bukan berdasar nilai Anda atau nilai komunitas. Nah, harusnya hak individu sebagai konsep itu harusnya bekerja dengan cara seperti itu. Tapi di Indonesia enggak. Misalnya kita buat hak asasi manusia, kebebasan beragama. Oke, Anda boleh beragama asalkan agamanya A, B, C, D, E sesuai dengan yang gue mau. Kalau Anda pilihnya yang di luar yang gue mau, lu nggak boleh. Itu sama aja, hak itu nggak ada sama sekali kan. Sama aja Anda udah saya tentukan dong, Anda agamanya harus ini gitu. Nah, ini adalah permasalahan mendasar dari kesalahkaprahan hak individu yang di-exercise di Indonesia kalau menurut saya. Nah, mungkin kita hari ini akan mendiskusikan ini dalam konteks yang diminta dalam TOR sih, saya diminta membicarakan soal stereotip terhadap pilihan-pilihan. Nah, tadi saya udah batasin bahwa pilihan yang akan kita bahas adalah pilihan-pilihan yang bersifat intangible atau tidak terukur secara objektif. Salah satu contohnya tentu saja agama, kemudian lebih jauh lagi praktek-praktek agama atau nilai-nilai yang terkait dengan kehidupan pribadi. Misalnya kemauan untuk hidup di luar nikah, hidup bersama di luar nikah, atau tidak menikah sama sekali terus punya anak misalnya, atau tidak memilih untuk tidak punya anak, atau memilih untuk tidak menikah, atau memilih untuk hidup membangun keluarga dengan pasangan sesama jenis dan sebagainya, yang dia adalah sifatnya pilihan-pilihan yang intangible. Kita nggak bisa membuat standar-standar terukur untuk menentukan apakah ini harus di-enforce ke semua masyarakat atau enggak gitu. Dan ini menurut saya adalah perdebatan yang lebih alot gitu di masyarakat. Walaupun nggak menutup kemungkinan pilihan yang tangible juga diperdebatkan tentu saja. Nah, terkait stereotip ini, kenapa sih stereotip itu berbahaya atau menjadi hambatan terhadap aktualisasi hak individu? Kalau saya ambil contoh di awal tadi kan soal hak beragama misalnya ya. Kalau misalnya kita bicara soal sistem hukum, ya jelas lah dia udah banyak salahnya dalam konteks ini. Misalnya Anda memaksa pilihan agama itu cuma ada sesuai sama apa yang Anda mau itu, dan kemudian di-enforce lewat sistem hukum. Tapi bagaimana dengan sesuatu yang tidak ada sebenarnya di sistem hukum, tapi menjadi stereotip atau stigma di masyarakat sehingga individu sulit mengambil pilihan itu? Punya contohnya nggak? Jadi secara hukum itu nggak dilarang untuk dipilih, tapi masyarakat punya stigma atau stereotip terhadap pilihan tersebut sehingga Anda tuh kesulitan mau mengambil pilihan itu. Punya contoh nggak? LGBT, oke. Contoh LGBT dari Mas Rofi. Iya betul, LGBT misalnya. Sebenarnya dalam sistem hukum kita nggak melarang orang untuk menjadi lesbian atau menjadi gay dan kemudian membangun relationship mereka dengan pasangan sesama jenis mereka. Tapi kemudian stigma di tengah masyarakat membuat mereka sulit untuk mengambil pilihan tersebut. Karena masyarakat kemudian melakukan misalnya bullying, kemudian pengucilan dan sebagainya, membuat mereka akhirnya tuh konsekuensi atas pilihan itu bukan konsekuensi natural gitu, bukan konsekuensi alami atas pilihan itu sendiri. Seperti contohnya Anda melakukan hubungan seksual tanpa kontrasepsi atau kondom, kemudian Anda menghasilkan keturunan gitu, kemudian Anda hamil, pasangan Anda yang perempuan kemudian hamil. Itu adalah konsekuensi natural. Yang terjadi pada pilihan lesbian adalah dia dikucilkan, dia dijauhi di kampus, dia nggak boleh sekolah, sesuatu yang nggak ada sebenarnya dalam pilihan dia gitu. Tapi kemudian masyarakat yang meng-create itu sebagai sebuah konstruksi kolektif untuk menekan dia agar tidak mengambil pilihan tersebut. Nah, stereotip ini membuat hak individu menjadi sulit di-exercise. Saya mau menambahkan sedikit kenapa sih exercise terhadap hak individu itu penting di tengah masyarakat. Dari tadi Mas Rofi udah cerita banyak ya terkait bagaimana itu mempengaruhi satisfaction gitu ya, bagaimana itu mempengaruhi kemajuan negara juga. Nah, saya mau kasih ilustrasi sederhana mungkin supaya teman-teman bisa lebih mengerti kenapa sih exercise terhadap hak individu ini penting.
Jadi hak individu itu sebenarnya basisnya adalah bagaimana Anda bisa mengaktualisasi willing atau kehendak. Jadi kalau Anda punya kehendak untuk melakukan X, Anda harus punya hak untuk melakukan itu atau memilih sebuah pilihan berdasarkan kehendak Anda. Saya mengajar beberapa anak sekolah dasar, sekolah menengah pertama. Anak Indonesia itu susah banget ditanya apa yang dia mau. What do you want? Itu dia susah banget jawabnya. Karena apa sih? Mungkin karena kebiasaan kita ya, nggak pernah membiasakan individu untuk punya kehendak gitu. Misalnya, saya mau makan soto gitu, terus tiba-tiba yang lain pada ngomong, nggak usah, kita makan itu aja yuk, kita makan yang lain aja, kita makan nasi goreng aja yuk, ini gitu. Selalu ada tekanan dari sekitaran Anda untuk ngomong, jangan pilih itu, jangan pilih itu, pilih ini yuk gitu. Gitu. Atau kayak misalnya Pilkada Jakarta, saya mau pilih Ahok, jangan, itu nanti kamu masuk neraka, kamu nanti munafikun segala macam. Sampai ditekan sampai dia nggak milih itu, pokoknya. Dan hal ini membentuk individu-individu Indonesia menjadi individu-individu apa? Individu ships, followers, yang kerjanya cuma bisa ngikut dan tidak punya willing, tidak punya kehendak, tidak punya determination. Ilustrasi sederhana untuk menggambarkan tidak adanya individu yang punya willing ini apa sih? Gojek. Kenapa puluhan tahun kita hidup di Indonesia, ribuan tukang ojek, kenapa tidak pernah tercipta ide untuk membuat sebuah sistem seperti Gojek atau seperti Uber? Karena kita punya kebiasaan serba ngikut, pokoknya kita ngikut aja. Pokoknya apa yang terjadi kita ngikut aja. Kita tidak punya inisiatif, tidak punya willing, determination untuk saya mau ke jalan ini. Gitu. Semua orang akan terus mendorong Anda untuk mengambil pilihan yang sama dengan orang lain. Dan itu membuat kita sulit mengeksersis kehidupan yang demokratis di Indonesia kayak gini. Yang dimana semua orang tuh sebenarnya di-expect untuk punya pilihan. Yang dimana semua orang itu di-expect untuk mengekspresikan kehendak, untuk mengekspresikan kemauan. Apa sih yang saya mau terhadap negara ini? Kita susah melakukan itu. Kenapa? Ya karena kita akan selalu dipaksa untuk kayak gini nih yang bagus, kayak gini nih yang bagus. Terus aja semua orang neken kayak gitu. Dan kalau Anda pilih yang lain, Anda di stereotype, Anda di label, Anda di stigma. Contoh lain ya, kalau yang sekarang lagi trending di kampus saya, Universitas Indonesia, panjang jilbab, ya. Orang sibuk banget ngurusin panjang jilbab itu minimal segini, minimal sepinggang lah, selutut lah apa. Individu nggak bisa memilih jilbab yang dia mau. Saya tuh maunya jilbabnya seperti ini. Kemudian orang ribut banget soal itu, sehingga lama-lama kok orang panjang jilbabnya seragam ya. Nah, apa sih yang buruk dari enforcing pilihan-pilihan yang kayak gini? Saya tadi udah sempat singgung di awal, saya membicarakan pilihan-pilihan yang intangible. Intangible dalam artian tidak terukur dan biasanya adalah pilihan moral. Buat saya, tekanan-tekanan massa terhadap praktek moral individu adalah sebuah pelecehan terhadap moral itu sendiri. Adalah sebuah pelecehan terhadap moral itu sendiri. Moral harusnya dianggap sebagai sebuah martabat yang dimana individu mengambil moral itu sebagai pilihan hidup dia gitu, bukan karena dia ditekan oleh massa. Apakah tidak melecehkan kalau seseorang itu pakai jilbab karena terpaksa? Bukan karena sebuah kesadaran dari batinnya atau hasil permenungan spiritualnya. Tapi karena Anda memaksakan dia, sampai Anda mengucilkan dia, sampai Anda menekan dia, sampai ujung baru dia memilih pakai jilbab karena ditekan oleh Anda. Bukan, kalau buat saya itu adalah pelecehan atas moral itu sendiri. Nah, misal itu juga berkaitan dengan baju, berkaitan dengan agama pada umumnya. Misalnya saya memilih Lia Eden, kemudian Anda sibuk banget, Anda harus menjadi Islam Sunni, Anda harus menjadi Islam Sunni sampai semua hidup saya itu diteror dengan tekanan massa seperti ini. Buat saya itu adalah pelecehan untuk Islam Sunni itu sendiri. Ibarat barang ya, ibaratnya kayak gini loh, sampai udah saya bayar aja nih orang nggak mau beli gitu. Itu bukannya pelecehan terhadap barang yang Anda jual gitu. Iya nggak? Misalnya saya mau jual badan saya dan saking nggak ada yang maunya, saya sampai harus bayar untuk orang tuh mau. Kalau perlu saya pakai sistem hukum untuk orang itu mau ambil barang itu. Buat saya itu pelecehan terhadap nilai moral itu sendiri. Maka dari itu, stereotip, stigma, tekanan massa terhadap pilihan individu yang bersifat moral, buat saya justru menghancurkan moral itu sendiri. Maka perjuangan Anda sia-sia. Anda bilang Anda memaksakan kepada individu, rekan Anda, sahabat Anda, atau keluarga Anda, atau siapapun itu, prinsip moral tertentu dengan tujuan moral, kata Anda, supaya Anda menjadi orang yang bermoral. Padahal pada titik yang sama ketika Anda memaksakan itu, Anda sudah menghancurkan nilai moral itu sendiri. Karena moral itu menjadi barang sampah yang kemudian harus sampai Anda paksakan untuk orang ambil. Nah, ini masalah soal stereotip yang juga buat saya bisa didekati dengan dari jalur moral itu sendiri gitu. Tidak perlu Anda itu berbicara soal hak individunya itu bahkan itu. Ketika Anda berpikir bahwa itu adalah sebuah
enforcement atau penegakan moral, pada titik yang sama Anda sudah menghancurkan moral itu sendiri. Atau Anda misalnya berlaku kayak ISIS gitu yang sampai mancungin kepala orang gitu kan, yang pada saat yang bersamaan gitu hanya karena dia mau memaksakan kehendak dia kepada orang banyak, dia sampai menerabas semua prinsip-prinsip moral atau kemanusiaan. Dan itu yang terjadi di Indonesia. Hanya demi Anda memaksa orang tidak menjadi Syiah, Anda harus membakar rumahnya dan mengusir dia. Atau hanya demi teman Anda tidak menjadi lesbian, tidak menjadi homo, Anda setiap hari mengirimi dia ayat-ayat sampai dia tuh terteror gitu, sampai ke line-nya, WhatsApp-nya, Facebook-nya, message semua Anda message ngomong, kamu nanti masuk neraka loh, kamu nanti masuk neraka loh, sampai setiap hari Anda tekan kayak gitu. Saya mau tanya, apakah pada titik itu Anda merasa Anda sedang bermoral? Gitu. Jadi aktualisasi terhadap kebebasan individu sebetulnya adalah menjadi bagian dari moral itu sendiri. Ketika Anda membiarkan orang memiliki kesadarannya sendiri untuk mengeksersis nilai-nilainya, mengeksersis kehendaknya, pada saat yang bersamaan Anda membuat moral itu menjadi berharga. Orang mengambil sebuah nilai moral karena dia melihat itu baik, bukan hanya dipaksa oleh Anda. Begitu. Dan stereotip ini kemudian menggerogoti banyak aspek, termasuk bahkan aspek pekerjaan, seperti misalnya prostitut, penjual jasa seks, atau yang lainnya lah, macam-macam ya. Saya mungkin ambil contoh prostitut itu paling gampang. Orang biasanya langsung menghujat-hujat gitu. Padahal kebutuhan ekonomi si prostitut ini tidak pernah ditanggung oleh Anda atau orang lain. Dia nanggung sendiri. Jadi Anda lebih memilih dia itu mati karena nggak bisa bekerja dibandingkan membiarkan dia mengambil pilihan pekerjaan yang dia bisa. Karena buat saya pilihan pekerjaan itu juga sangat berkorelasi dengan kapabilitas si individu sendiri. Nah kalau Anda sibuk memaksa individu mengambil pilihan yang menurut Anda baik, padahal menurut dia itu nggak baik dalam artian secara nilai lebih rendah, secara penghasilan secara income lebih rendah, kemudian secara kebutuhan skill juga dia sebenarnya nggak bisa mengerjakan itu, tapi Anda paksa, kayak yang dilakukan Risma misalnya dengan melakukan pelatihan pada PSK Doli untuk menjahit. Nah itu kan aneh sekali gitu, bagaimana Anda itu memaksakan nilai bahwa menjahit itu lebih baik dengan standar moral loh, bukan argumen ekonomi ya, tapi argumen moral yang buat saya sama kayak tadi. Kalau Anda memaksa semua orang untuk tidak menjadi pelacur karena menurut Anda tidak menjadi pelacur itu baik, pada saat yang bersamaan Anda sudah membuat pilihan itu menjadi sampah. Karena orang sampai harus terpaksa untuk tidak melacur karena Anda paksa itu, bukan karena tidak melacur itu terhormat, mulia atau baik dan sebagainya. Maka pada saat yang bersamaan ketika Anda memaksakan itu sudah menjadi kegagalan atas moral itu sendiri. Nah inilah yang menurut saya menjadi poin penting terkait stereotype dan pilihan individu atau individual choice, dan bagaimana Anda melakukan exercise ini dalam kehidupan sehari-hari. Tadi Anda sempat ngambil contoh mengenai kebebasan di kampus ya. Bicara soal bagaimana kampus itu memaksa Anda untuk tidak menyuarakan suara-suara kritis gitu kali ya, atau kritik-kritik terhadap otoritas. Nah biasanya orang-orang yang ceriwis nih ya melawan ini gitu, yang betul-betul bekerja keras melawan ini, itu adalah orang-orang yang sama yang tidak mengerti tekanan yang sudah diberikan kepada individu lain yang tidak setuju untuk mengikuti perjuangan Anda. Misalnya ya, Anda itu sedang berjuang mau melawan rektor ya, misalnya nih, Anda sedang berdemo melawan rektor. Kemudian Anda itu bikin stereotip kemana-mana kalau itu mahasiswa nggak ikutan demo loh kemarin. Ih gila ya, dia tuh nggak solid ya, dia tuh mahasiswa nggak karuan ya, dia kok nggak mengikut membela hak mahasiswa ya. Kemudian Anda bikin stereotip macam-macam. Dia tuh mahasiswa, oh dia mahasiswa borju kali, orang kelas atas, sombong, biasa, nggak mau solidaritas, nggak mau ikut gerakan, gitu deh, kupu, apa segala macam. Lo bikin deh tuh macam-macam label, stigma segala macam. Jadi pada saat yang bersamaan Anda berjuang untuk memperjuangkan hak individu, pada saat itu juga Anda menghancurkan hak individu orang lain dengan stigma dan stereotip. Dan itu yang selalu terjadi dalam aksi-aksi. Contoh, aksi lilin ya, misalnya nih lilin. Ketika dia sedang pakai aksi untuk melawan ketidakadilan dan lewat hukum blasfemi misalnya. Saya tuh mau menuntut hak saya untuk mengkritik agama dengan menghapuskan pasal blasfemi itu, karena kalau ada pasal blasfemi itu saya tidak bisa mengkritik agama, saya akan selalu dipenjara karena mengkritik itu. Pada saat yang bersamaan dia marah sama orang yang nggak turun ke jalan dengan ngomong, nih orang-orang yang nggak ikut aksi lilin ini nggak toleran, nggak pro NKRI, nggak begini, nggak begitu. Dan itu juga sebaliknya, demo 212 misalnya,
nih yang tidak ikut aksi nih orang munafikun apa segala macam. Padahal dia pada saat itu sedang menuntut kebebasan untuk dia juga gitu, untuk kemudian mengekspresikan ekspresi politik dia juga, untuk memilih pemimpin yang seagama dengan dia, dan itu kebebasan individu dan sangat boleh gitu. Kemudian dia memperjuangkan itu, ya saya harus boleh memilih orang yang seagama dengan saya dan itu boleh. Tapi pada saat yang bersamaan dia juga menghancurkan hak orang lain dengan stigma dan stereotip. Jadi hambatan-hambatan terhadap aktualisasi hak itu bisa dilihat tidak hanya yang berupa sistem hukum atau aspek legal, tetapi justru sebagian besar menjadi hambatan itu adalah stereotip komunitas, stigma komunitas. Nah, mudah-mudahan dengan sharing-sharing hari ini kita dalam eksersis kehidupan sehari-hari bisa lebih kenal dan lebih baik mengeksersis hak individu, juga untuk menghormati dan mengeksersis juga hak individu orang lain. Itu aja kali ya dari saya. Thank you. Tepuk tangan. Kebebasan. Gini, sebenarnya kebebasan yang kebebasan yang seperti apa, maksudnya yang ingin kita capai itu kebebasan seperti apa. Terus ketika tadi kebebasan itu orang-orang itu banyak terkekang ya. Berarti ketika ada permasalahan, solusinya itu harus seperti apa? Terima kasih. Oke, ya masalah ini. Gunawan? Ya, terima kasih atas waktunya kepada moderator dan pemateri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pemateri telah berpanjang luas dan lebar, ya, yang telah memaparkan tentang materinya. Yang lebih luasnya mungkin saya dapat mengambil pengertian tentang kebebasan individu atau kebebasan individu. Saya dapat menarik pengertian atau dapat menarik pemahaman dari penjelasannya Bang Rofi, mengatakan saya menggarisbawahi dalam pengertian pertama mengatakan bahwa kebebasan individu dia mengartikan bahwa suatu sistem yang mendorong seseorang untuk memperoleh sesuatu martabat atau kelebihan yang lebih tinggi atau suatu nilai yang lebih tinggi tanpa mengganggu orang lain. Itu pengertian dapat saya garisbawahi dalam penjelasan yang pertama. Dan pada penjelasan yang lebih lanjut tadi dikatakan bahwa sempat menyinggung bahwa tentang individu dengan hukum, bahwa kita bisa memperoleh kebebasan individu tersebut tanpa dikenai oleh hukum dengan syarat kalau tidak salah tadi kita berada di suatu hutan. Ketika kita berada di suatu hutan, maka kita tidak akan memperoleh hukum, kita akan memperoleh kebebasan individu. Lalu saya menganggap perkataan ini bertolak belakang dengan pengertian yang pertama yang mengatakan bahwa kebebasan individu adalah suatu sistem untuk memperoleh nilai harga martabat yang lebih tinggi. Artinya bahwa martabat yang lebih tinggi ini akan kita dapatkan apabila ada martabat yang lebih rendah. Lalu di suatu hutan tersebut kita tidak dikenai hukum. Dari mana kita memperoleh kebebasan tersebut? Apakah tetap dikatakan kebebasan individu? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah dalam ayat Al-Quran waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dikatakan dalam ayat tersebut bahwa aku ciptakan kalian bersuku-suku, berkelompok-kelompok untuk saling mengenal. Artinya saya menganggap dalam ayat ini ada kebebasan individu. Lalu kalau memang ada kebebasan individu dalam ayat ini, sejauh mana, apa tolak ukur nilai-nilai kebebasan individu tersebut? Apa yang menjadi tolak ukur adanya kebebasan individu? Dan di mana nilai-nilai kebebasan individunya? Nah, itu. Yang terakhir, pertanyaan terakhir dari Miss siapa? Miss Jamia. Ya. Berarti tahu semua kan, Cenia gitu maksudnya. Ya, dari penjelasannya saya dapat menarik kesimpulan sedikit saja bahwa dia mengasumsikan bahwa mengatakan bahwa sebuah pelecehan apabila seseorang tersebut dipaksa untuk berhijab atau berjilbab karena dikatakan memaksa kebebasan karena memaksa kebebasan individunya. Jadi memaksa seseorang untuk berjilbab dikatakan sebuah pelecehan karena memaksa melanggar kebebasan individu seseorang tersebut. Lalu apa yang menjadi tolak ukur pelecehan, dikatakan sebuah pelecehan dalam hal tersebut, padahal sesuai dengan pengetahuan saya bahwa
seseorang tersebut untuk melakukan suatu kebaikan, memang pada awalnya ada cara yang dipaksa, sehingga lambat laun akan memperoleh suatu kesadaran bahwa ia tidak akan menganggap lagi hal itu sebagai sebuah pelecehan ataupun paksaan. Ia akan sadar bahwa itu adalah sebuah memang kebebasan individu yang juga ada pada diri tersebut. Ya, terima kasih, itu pertanyaan kami. Oke, tepuk tangan untuk dua sedikit mengulang. Ayat biar dia. Ya, sedikit saya mengulang tentang pertanyaan tadi. Jadi ada dinilai dari teman kita ini menilai ada sedikit miss antara definisi awal atau deskripsi awal yang diungkapkan mengenai kebebasan individu yang dimana kita bebas untuk meraih martabat yang lebih tinggi dan lain sebagainya, dan kemudian juga bertentangan dengan analogi yang menganalogikan bahwa kita dalam di hutan, di hutan gitu, sementara berada dalam hutan. Dan kemudian juga dia bertanya mengenai sejauh apa kebebasan individu itu, kemudian tolak ukur kebebasan individu itu apa, dan ya yang terakhir mungkin pertanyaannya mengenai jilbab untuk Kak Kania, mengenai jilbab yang tadi dibahas, apakah baik atau buruknya. Jadi satu itu lagi mungkin saya ingat dengan kata ya nantilah disampaikan kembali oleh Kak Chania dalam jawabannya. Mungkin Mas Rofi duluan ya. Kira Mas Ripalo mau langsung jawab juga? Enggak. Saya mau Mas jawab, Mas dulu tadi. Dari mana Mas? Belum perkenalan. Sandra ya? Sandra. Ya. Ditanya kebebasan yang seperti apa? Justru itulah kebebasan, Mas. Terserah kita mau seperti apa. Itu kan esensinya kebebasan di situ. Jadi nggak ada standar yang ditetapkan, nggak ada standar moral yang tertinggi harus seperti apa kebebasan itu. Tetapi justru di situlah kebebasan itu kan mengakui adanya keterbatasan dalam pengetahuan manusia, sehingga tidak selalu orang itu tahu yang terbaik bagi orang lain kan. Jadi maksudnya apa kebebasan yang terbaik untuk Mas Samsul, ya Mas Samsul sendirilah yang tahu, ya kan. Jadi bukan kepala dinas sosial misalnya, bukan kepala dinas pendidikan misalnya, atau bukan menteri pendidikan misalnya, bukan juga presiden. Yang paling tahu adalah Mas Samsul, bagaimana kebebasan yang terbaik untuk individu. Nah, saya kira ada konsep yang menarik misalnya tentang yang disebut sebagai spontaneous order. Jadi ada suatu tatanan yang tidak harus diatur, tetapi manusia itu sebenarnya tahu apa yang terbaik buat dirinya sendiri. Nah, tentu saja kalau saya bilang begini bukan berarti kalau begitu ada orang bodoh yang tidak tahu maka dibiarkan saja begitu. Bukan berarti begitu, tapi jangan sampai ada satu standar moral ataupun standar ekonomi atau standar dalam menentukan hidup manusia mana yang paling baik gitu. Jadi ya kebebasan itulah individu itu sendiri harus bisa memilih mana yang terbaik untuk dirinya. Ada orang yang mau hidup dengan caranya agama Islam, mau syariah, pakai jilbab, sholat 5 kali sehari, nggak apa-apa, nggak masalah. Asal dia tidak mengganggu orang lain dan tadi tidak mengintimidasi, tidak untuk mengajak secara berlebihan. Kalau misalnya mengajak secara wajar kan nggak masalah ya, tapi jangan sampai mengganggu relasi sosial, tidak menyebalkan, nggak annoying gitu kan. Sebagai saya kira fine. Ada juga orang misalnya tidak mau hidup seperti orang beragama. Nah, saya kira itu yang harus diakui juga begitu kan. Ada orang yang tidak mau hidup dalam standar moral tertentu, dan jangan sampai kita sebagai individu merasa lebih tahu, lebih berhak terhadap orang lain. Makanya ada salah satu tulisan di Suara Kebebasan yang kita lihat bahwasanya kebebasan itu sebetulnya adalah bentuk kerendah hatian. Jadi kita menjadi rendah hati, tidak sok tahu dengan apa yang terbaik buat orang lain gitu loh. Tentu kita ingin menolong, ada teman kita yang lagi kesusahan, kita ingin tolong. Tapi apakah misalnya kita harus memaksa dia untuk mengikuti saran kita? Kan tidak, ya. Itu yang terjadi dalam kehidupan sosial, tetapi juga kalau misalnya kehidupan bernegara juga seperti itu gitu. Siapa yang tahu misalnya yang baik untuk keluarganya untuk tidak misalnya minuman beralkohol misalnya? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu misalnya harus minuman apa yang harus saya minum misalnya? Minuman jenis apa yang harus saya minum? Makanan apa yang harus saya makan? Perlu nggak misalnya negara harus menentukan standar-standar seperti itu? Perlu nggak kira-kira teman-teman? Enggak, jelas. Jadi karena
Karena kita tahu sendiri makanan apa yang ingin kita makan, minuman apa yang kita ingin minum. Coba kalau misalnya kita tarik ke dalam isu politik lah, katakanlah isu kebijakan ya. Pemerintah misalnya ingin menghentikan impor atau menghentikan impor ATM pelak. Karena kata Menteri Pertanian dianggap di luar negeri itu ATM pelak nggak dijadikan makanan manusia, itu dijadikan makanan anjing katanya. Nah kita nggak, makanan masyarakat Indonesia nggak boleh dong makan ATM pelak. Ya, itu kan apa urusannya gitu? Kita mau makan ATM pelak, mau standar makanan orang kan beda-beda gitu. Jadi itu suatu hal yang konyol kalau kita berbicara masalah itu. Nah ini juga misalnya dalam banyak hal juga seperti itu kan. Misalnya teman-teman ingin kuliah di jurusan A gitu. Kalau sekarang kan kita ada standar, misalnya kita harus kuliah di universitas A dengan jurusan-jurusan yang paling katanya gampang, milih kerja yang seperti ini, padahal nggak harus semuanya misalnya jurusan yang sifatnya sama gitu. Karena justru disitulah kreativitas manusia diberikan ketika manusia diberikan kebebasan. Nah saya mau menjelaskan sedikit, mungkin ada sedikit penjelasan yang agak kurang tangkap dari penanya kedua ya. Mas siapa tadi? Mas Gunawan. Maksud saya bukan saya menganjurkan Anda hidup di hutan, bukan. Tapi itu analogi saja, maksud saya begini. Kalau kita hidup bersama kan misalnya di sini dengan 230 juta, 240 juta masyarakat Indonesia, ya kita tentu butuh aturan hukum, ya. Kalau kita hidup di hutan, maksud di hutan itu ya bukan hutan kota di Tebet gitu, bukan. Tapi maksud saya hutan yang tidak ada aturan, cuma ada hutan rimba lah, cuma ada monyet, cuma ada binatang, itu kan nggak ada aturan hukum. Kita mau hidup di situ yang ada aturan hukum, karena nggak ada manusia di situ. Maksud saya itu analoginya, ya. Jadi maksud saya kalau kita mau hidup bersama ya tentu kita butuh aturan hukum. Dan saya juga kalau boleh mengomentari juga ke Tania. Kalau stereotip saya kira mungkin solusinya gimana ya? Kalau misalnya stereotip kan dalam arti relasi sosial. Kalau saya dari sudut pandang saya, ya masuk ke ranah hukum aja. Kalau misalnya ada stereotip yang kesannya sudah menjurus ke ke arah diskriminasi misalnya, ada hate speech misalnya, itu saya kira harusnya bisa dibawa ke ranah hukum, gitu. Ke hukum formal. Jadi ya itu yang jelas, jadi bisa hitam putih ya. Nah masalahnya ya tadi kalau misalnya dibawa ke ke hukum, kalau di Indonesia ya hukumnya pakai stereotip gitu, tidak mengikuti kebebasan. Dan ya tadi kalau ada orang yang bilang kan kalau kita hilang motor pergi ke penegak hukum jadi hilang mobil gitu. Ya maksudnya jadi lebih parah, itu kan salah satu mungkin itu. Kalau untuk ayat-ayatan mohon maaf saya nggak bisa menjelaskan, Mas. Mungkin ada Mas Dodi di sini, anak UIN jurusan tafsir ya Mas ya. Jadi bisa diskusi nanti ada Mas Dodi mungkin ingin menanggapi. Yang jelas saya kira saya tahu bahwasanya Islam itu sebenarnya ya kompatibel dengan kebebasan. Dengan penafsirannya seperti apa, misalnya tadi yang ayat yang tadi yang disebutkan misalnya kan untuk masalah diciptakan dengan berbagai identitas untuk saling mengenal gitu ya. Dan kalau di sini saya melihat ya Tuhan sendiri memerintahkan kita untuk saling mengenal satu sama lain, kebudayaan, identitas, moral yang berbeda-beda, ya tidak. Jadi Tuhan saja tidak memerintahkan orang itu untuk sama, diseragamkan. Misalnya Anda diciptakan berbagai suku, bangsa, kemudian gak disuruh misalnya semuanya yaudah kalian harus semua mengikuti misalnya. Tapi justru untuk kembali ta'aruf, bukan ta'aruf, itu artinya saling menghargai. Mungkin saya salah ya, karena saya nggak belajar itu. Tapi mudah-mudahan menjawab ya. Saya serahkan ke Mbak Dania. Sama nambahin dikit terkait stereotip tadi karena Mas Rofi ngomong. Iya, emang kalau secara objektif atau dalam artian objektif banget gitu, maksudnya kita nggak bisa bilang kalau stereotip itu murni buruk gitu. Dia ketika saya mengatakan bahwa stereotip tertentu itu tidak produktif terhadap kebebasan individu, itu sendiri sudah bagian dari prinsip moral yang sudah kita pilih gitu. Maksudnya dalam konteks ini untuk mengeksersis kebebasan individu itu sendiri gitu. Tapi jelas Anda punya kebebasan untuk melakukan stereotip gitu. Tapi kemudian saya mau mengatakan bahwa tadi adalah ketika stereotip itu sebetulnya menjadi hambatan gitu bagi orang lain untuk mengeksersis hak individu dia, lebih ke sana sih. Dan lebih jauh lagi, hukum kita serap biasanya kan memang dari norma atau dari nilai-nilai yang tidak jarang adalah hasil dari stereotip gitu, adalah hasil dari melestarikan stigma gitu.
Ya sama kayak di Amerika mungkin udah beratus-ratus tahun ya fighting against discrimination on black people gitu misalnya, atau people with color. Itu kan sebenarnya awalnya cuma stigma aja gitu, orang kulit hitam tuh kriminal gitu, sehingga akhirnya sering banget salah hukum, salah bunuh, bahkan eksekusi, udah dieksekusi mati nggak tahunya nggak salah gitu. Dan itu biasanya lebih banyak korbannya adalah orang kulit hitam, nah kayak gitu loh. Jadi stereotip itu sendiri nggak jarang menjadi hukum gitu, akhirnya menjadi produk hukum. Dan di situ sebenarnya yang menjadi kritik saya. Nah sekarang saya masuk ke pertanyaannya terkait jilbab. Tadi pertanyaannya kan di mana pelecehannya gitu ya kira-kira. Tadi mungkin ada misunderstanding dikit. Jadi yang saya omongin bukan harassment terhadap si individunya ini atau terhadap si perempuannya ini, tapi terhadap prinsip moralnya. Kalau yang tadi saya jelasin itu gitu. Maksudnya pelecehan terhadap prinsip moralnya itu apa? Ya karena sampai-sampai moral itu harus Anda paksakan betul sampai orang tuh mau mengadopsi moral itu. Bukan karena orang itu menganggap moral itu baik. Nah tadi saya kasih contoh, misalnya saya menjual tubuh saya, tapi orang tuh nggak ada yang beli sampai saya harus bayar orang untuk mereka mau tidur sama saya. Dan itu kan saya udah merendahkan martabat saya sendiri gitu kan. Sama kayak moral gitu, saya udah seakan-akan moral itu rendah banget sampai saya tuh harus maksa, sampai saya harus ciptain sebuah sistem hukum yang menyeramkan banget sampai kira orang itu ngambil prinsip moral itu. Itu maksud saya pelecehan tadi gitu. Jadi bukan pelecehan terhadap perempuan ya, kalau Anda menghimbau orang itu bukan pelecehan menurut saya. Tapi ketika Anda memaksakan lebih jauh, ya itu standarnya bisa berdebat lagi ya terkait verbalnya. Maksudnya apakah kalimat Anda ketika memaksa teman Anda untuk memakai jilbab itu melecehkan atau enggak, itu bisa diperdebatkan lagi. Tapi kalau yang tadi saya kritik lebih ke prinsip moralnya itu sendiri gitu. Nah tapi kemudian tadi kan Anda bilang gini ya, tapi kan memang awalnya itu kebaikan harus dipaksakan dulu. Ya kalau gitu sekarang Anda saya paksa aja masuk Syiah atau masuk Kristen, gimana? Saya paksa, nanti lama-lama Anda suka, merasa baik, Anda bisa sadar kalau Kristen itu yang paling bagus moralnya gitu. Jadi menurut saya adalah sebuah paradigma yang sangat salah kalau Anda bilang moral yang baik itu dipaksain aja dulu. Nanti lama-lama pasti jadi sadar ya, kalau gitu saya paksa aja Anda sekarang masuk Kristen. Nanti lama-lama Anda sadar kalau Kristen itu baik. Karena kan moral baik itu beda di masing-masing kepala orang. Buat saya si Sunni itu baik, buat Anda Syiah itu baik. Apa nah kalau kita saling maksa karena saya anggap suatu hari nanti Anda akan sadar bahwa itu moral yang baik, ya kita semua saling maksa aja, bahkan mungkin bisa sampai bunuh-bunuhan hanya untuk memaksa kalau Anda tuh akan sadar gitu. Jadi menurut saya nggak masuk dengan prinsip itu. Buat saya pemaksaan itu in the first place udah amoral buat saya. Jadi kalau Anda mau menghimbau orang ya Anda himbau aja terus gitu. Tapi jelas pada kadar yang tidak meneror gitu ya sampai orang itu terintimidasi gitu ya, itu yang tadi saya kritik. Tapi ya Anda bisa menghimbau. Dan lebih jauh lagi kalau misalnya pada tataran jilbab tadi, karena diskusinya adalah jilbab mengenai sebuah elemen yang menjadi bagian dari agama, saya sebagai orang yang memang menghormati sekali menempatkan individualitas sebagai sesuatu yang tertinggi dalam prinsip moral. Buat saya agama itu adalah ranah yang sangat personal, iman itu adalah ranah yang sangat personal. Jadi saya merasa kita harus cukup rendah hati untuk tidak memaksa bahwa iman kita pada sesuatu yang baik itu harusnya baik untuk semua orang gitu. Dan kemudian saya paksa dulu, kemudian saya percaya kalau ya suatu hari nanti Anda akan sadar lah kalau iman ini yang paling bagus. Itu saya rasa itu sangat tidak sopan gitu buat saya, sangat tidak menghormati ranah personal orang gitu menurut saya. Gitu aja sih ya. Terima kasih. Oke, ya itulah ya dua jawaban, mungkin ya saya kira dapat cukup memuaskan ya, tepuk tangan dulu kepada kedua penanya kita pertama. Ya, ya mungkin untuk sesi kedua satu pertanyaan aja ya kita buka untuk yang terakhir. Ini juga buat yang terakhir dari teman-teman yang kemudian ingin bertanya mengenai materi yang kita bahas malam hari ini. Oke, pematerinya minta 2 lah. Oke, kita kasih deh 2. Itu tadi satu di belakang udah angkat tangan. Angkatan kita ya, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Ya, kita bekerja sama dengan sini aja. Bekerja sama dengan angkatan 16 dan ini salah satu pelopornya juga ya dari ketua kita, ketua angkatan 16 STF Satra. Disilakan untuk bertanya. Iya. Tadi untuk yang animal spirit saya sempat dengar juga. Pertama tadi animal spirit ya. Tadi saya rasa ketika berbicara tentang animal spirit, maka konsekuensi yang akan ditimbulkan dengan sifat animal spirit ini akan berkonsekuensi kepada entrepreneurship. Ya.
akan berkonsekuensi pada entrepreneurship. Nah, bagaimana itu bisa dikatakan seperti itu? Sedangkan animal spirit ini tidak hubungan implikasi tidak akan pasti seperti itu. Banyak implikasi-implikasi lain, gitu kan? Banyak kemungkinan lain. Dan seberapa besar kemungkinan itu bisa diwujudkan? Perlu ada sebuah data bahwasannya kemungkinan animal spirit ini akan berkonsekuensi atau pasti berkonsekuensi pada entrepreneurship. Sedangkan unsur-unsur daripada animal spirit ini belum disebutkan, gitu kan? Jadi kita juga perlu mengetahui hal itu. Terus untuk yang kebebasan individu, tadi ketika seseorang itu dikatakan bebas untuk memilih segalanya, dan ketika nilai kebebasan individu diterapkan kepada seseorang, menurut saya itu juga akan memungkinkan manusia, ada sebuah kemungkinan manusia itu akan membuat sebuah otoritas. Orang yang bebas tersebut membuat sebuah otoritas, sehingga ada sebuah kebalikan. Tadi ketika kita melihat orang orang yang yang tidak berjilbab itu, misalkan contohnya tidak berjilbab itu dikatakan buruk, gitu kan, oleh masyarakat itu, gitu kan. Nah, ada juga kemungkinan ketika sebuah nilai kebebasan diterapkan kepada manusia, sehingga orang itu juga bakal membuat sebuah otoritas. Seperti di negara barat misalkan, dikatakan orang yang memakai jilbab sebaliknya, gitu kan. Bagi mereka lah yang aneh, yang buruk, yang seperti itu adalah orang yang memakai jilbab, gitu. Artinya segala hal ini juga segala hal ini berdasarkan sebuah paradigma, menurut saya. Paradigma yang melandasi semuanya, gitu kan. Jika paradigma itu berdasarkan paradigma yang bersifat agamis, maka konsekuensi yang ditimbulkannya ya pandangan-pandangan agamis daripada orang yang memegang agama tersebut. Sebaliknya, bagi orang yang bersifat liberal juga seperti itu, memandang ya liberal lah yang menjadi ukurannya, gitu. Akhirnya ketika hal itu bertolak belakang, berkontradiksi dengan apa yang mereka pahami, ya otomatis disebut tidak sesuai, gitu. Artinya ada kemungkinan, gitu kan, ketika otoritas diberikan kepada semua masyarakat Indonesia untuk menerapkan nilai kebebasan, mereka juga nanti bisa jadi membuat sebuah nilai yang mana nilai itu juga, arti kebebasan di sini juga nanti akhirnya dibuat oleh aturan lagi, gitu, orang yang mempunyai nilai kebebasan tersebut. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Mungkin silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Mungkin terima kasih terlebih dahulu atas kesempatannya. Mungkin untuk Mbak lainnya. Ya, Mbak Tania. Mungkin pertanyaan saya lebih hal yang mendasar gitu. Apa landasan etik atau moral dalam pandangan kaum liberal? Itu aja. Terus kalau bisa mengkritik bisa. Apa? Mengkritik kan tadi bahwasanya seseorang ini dikatakan tidak mengalami kebebasan karena adanya perbedaan pendapat mengenai hal baik dan buruk. Begitu tadi. Bukan tidak mengalami sih, tapi mungkin terhambat. Iya, kalau menurut saya Mbak, yang mengalami seseorang ini rancu dalam memahami kebaikan dan keburukan itu karena tidak mengalami tidak merekonstruksi akal teoritisnya. Jika seseorang mampu merekonstruksi kembali akal-akal teoritisnya, pasti dia mampu mengambil segala sesuatu yang ada di dunia eksternal. Itu kalau menurut saya. Jadi segala sesuatu yang mengalami perbedaan masalah baik dan buruk itu karena kurang didasari oleh rekonstruksi akal teoritis. Begitu kalau menurut saya. Akal. Oke, ya. Ini pertanyaan. Ya, saya takut lupa yang pertama itu Animal spirit. Animal spirit. Justru kalau saya bukan masalah keniscayaan, Mas. Animal spirit itu artinya sebenarnya ungkapan aja. Ungkapan animal spirit yang disebut oleh Adam Smith. Bentuknya apa ya? Entrepreneurship itu. Jadi bukan masalah keniscayaan atau konsekuensi, tapi justru bentuk dari animal spirit itu entrepreneurship itu. Entrepreneurship itu apa sih sebenarnya? Bukan masalah pengusaha, bukan masalah. Jadi motif seseorang untuk untuk kalau saya sebenarnya gini mengartikan entrepreneurship ya. Menyelesaikan masalah masyarakat ya, apapun itu dengan motif mencari profit. Kok kayaknya berkebalikan ya. Jadi maksudnya oksimoron gitu kalau orang lihat, kok orang nyari profit, nyari untung kok menyelesaikan masalah masyarakat. Oh jelas kalau menurut saya entrepreneurship itu pihak atau orang aktor yang paling berjasa dalam membentuk masyarakat kita. Ya, lihat aja nih contohnya kafe ini. Kalau nggak ada kafe ini kita nggak bisa berdiskusi di tengah kemacetan ini kan? Ya mungkin kita berdiskusi di masjid. Nggak, maksudnya dengan isu seperti ini maksud saya nggak mungkin sih.
bisa dari masjid izinnya panjang gitu kan. Belum lagi kan kita mengganggu orang haji kan, sekarang kan waktunya sholat isya gitu kan maksud saya. Gak, maksudnya begini. Jadi maksud saya entrepreneurship itu adalah mencari penyelesaian masalah di masyarakat dengan motif profit seeking. Jadi jangan dipersempit entrepreneurship itu dengan definisi-definisi yang kekinian, dalam arti kan orang sekarang mengartikan entrepreneurship adalah pengusaha gitu kan, ada misalnya startup segala macam. Nggak cuma itu, saya kira misalnya orang-orang pengusaha warteg itu entrepreneurs loh. Bagaimana dia misalnya bisa mengatur ya bisa mengatur membuat sebuah manajemen yang tepat untuk misalnya belanja ke pasar cari bahan, memasak sebelum makan siang, ya. Kemudian misalnya beres-beres, kemudian malamnya dia bisa istirahat atau misalnya mengurusi masalah lainnya, paginya dia belanja lagi, kemudian masak lagi untuk menyediakan orang makan siang gitu loh. Gak semua orang bisa seperti itu, dan itu hanya entrepreneurs yang bisa. Ya. Entrepreneurs itu apa? Kalau bahasa Inggrisnya ya, adalah orang yang getting things done. Ya, menyelesaikan masalah masyarakat. Getting things done. Dan animal spiritnya manusia ya seperti itu. Kecuali animal spiritnya ini direstriksi, artinya dilarang oleh kebijakan negara. Ya. Kalau saya tadi misalnya pengen menjawab yang masalah Gojek misalnya, kenapa sekian puluh tahun nggak ada orang yang misalnya membuat inovasi Gojek sampai beberapa tahun ke belakang misalnya. Simply karena misalnya pada saat kalau misalnya orang dulu misalnya datang ke pemerintah, datang dengan model bisnis seperti Gojek atau Uber ke pemerintah minta izin, ya, minta izin misalnya ke dinas perhubungan misalnya, nggak mungkin dikasih izin. Ini model macam apa? Taksi itu harus platnya kuning, nggak boleh platnya hitam. Nah makanya sekarang aja jadi masalah karena dalam artian ada restriksi dari animal spirit itu. Maksud saya bukan masalah animal spirit itu apakah akan langsung ke entrepreneurship ya. Dan entrepreneurship itu luar biasa loh. Orang itu kalau misalnya nggak ada larangan, ya, Mas datang aja misalnya ke ada anak muda misalnya di pinggir jalan misalnya, Mas mau nggak usaha jualan es misalnya. Saya modalin gini. Misalnya orangnya tuh pendidikan rendah misalnya, punya skillnya juga rendah, tapi dia mau belajar, kemudian dia mau dia bisa jadi entrepreneur. Dalam artian entrepreneurship itu ada di dalam diri kita, ya. Selama kita dibebaskan, maka kita bisa menjadi entrepreneurs dalam objeknya masing-masing. Apakah harus seperti berdagang entrepreneurship itu? Enggak juga. Ada misalnya istilah seperti edupreneurship misalnya. Jadi bagaimana orang-orang itu kalau di luar negeri banyak orang menjadi entrepreneurs dengan mendirikan sekolah misalnya. Kalau sekarang kalau di Indonesia banyak sekolah didirikan oleh negara misalnya, oleh Kementerian Pendidikan. Tapi kalau di luar negeri sekolah-sekolah itu didirikan oleh entrepreneurs. Jadi banyak pengusaha-pengusaha lulus dari kuliah, mereka ke kampungnya masing-masing bikin sekolah. Mereka membuka akses pendidikan bagi masyarakatnya sendiri, ya, dengan dengan menyelesaikan banyak tantangan. Kan nggak mudah. Gimana caranya bikin sekolah misalnya? Dia harus ngomong ke orang tua, promosi supaya sekolahnya laris misalnya kan. Gimana memanage supaya kebutuhan sekolah bisa ada. Itu namanya ilmu entrepreneurship gitu. Dan itu ada di diri kita. Apakah itu niscaya apa tidak? Menurut saya, selama hambatannya dihilangkan, maka niscaya manusia itu bisa menjadi entrepreneur. Kalau misalnya ada suatu keadaan, kenapa nih orang kok malas untuk jadi entrepreneur? Coba lihat iklim bisnisnya, misalnya iklim usaha di suatu daerah. Jangan-jangan misalnya ketika dia buat usaha langsung didatangin preman, ormas misalnya, minta jatah preman. Ya, jatah preman, besoknya ada jatah polsek. Besoknya ada jatah yang lain-lain. Ada di Cirebon, saya orang Cirebon, asli Cirebon. Di kota sana ada orang Bandung bikin kafe. Di kota
di kota, bukan di daerah, bukan di desanya, bukan. 3 bulan tutup. Kenapa? Karena katanya setiap hari ada yang mintain. Ormas 1, Ormas 2, Ormas 3, Ormas 4. Kalau enggak, kalian bakal ada demo. Jadi maksud saya, coba tanya ketika ada entrepreneurs yang gagal, jangan coba lihat berarti orang ini mungkin tidak berbakat. Bukan, mungkin iklim usahanya yang buruk. Bukan untung malah buntung jadinya gitu. Yang kedua apa? Stereotip sih kalau yang pertama. Enggak, yang Mas, Yang pertama. enggak, pertanyaan kedua Mas itu. Kayaknya ada 2 pertanyaan ya. Iya. Oh, yang ini yang barat ya, masyarakat barat. Iya, stereotip. Ini saya kira berbeda. kesalahan orang yang mungkin nggak begitu banyak tahu ya, bahwasannya orang berpikiran tertutup itu bukan hanya ada di Indonesia, dan orang luar negeri, terutama di Barat, belum tentu liberal. Bahkan sekarang orang di Amerika banyak yang nggak liberal karena mereka mendukung Donald Trump dan pengen mengusir imigran-imigran keluar dari luar negeri. Islam misalnya dilarang, misalnya kan diintimidasi. Ada orang berpenampilan Arab aja langsung di abuse misalnya. Apa itu liberal? Bukan, itu bukan liberal, itu orang konservatif. Artinya konservatif itu berpikiran tertutup ya. Di Indonesia banyak, di luar negeri juga banyak. Mungkin Donald Trump bisa menang, itu bukan orang liberal. Ya, itu saya kira jangan sampai termakan oleh suatu stereotip, asumsi mungkin persepsi yang tidak benar, karena di luar negeri banyak juga yang tidak liberal. Dan jangan beranggapan bahwa negara barat itu liberal. Itu saya kira yang paling penting ya. Nah, yang kalau misalnya saya tanya aja, negara yang paling liberal di negara ini siapa? Kalau teman-teman tahu. Di dunia lah. Mungkin ada yang ngomong, oh ini Amerika gitu kan. Ada nggak di sini yang mungkin beranggapan Amerika? Ada nggak? Ada kan? Ya, Amerika betul bahwasanya mereka negaranya lahir dari prinsip liberalisme. Ada gagasan Thomas Jefferson di sana. Ada gagasan kebebasan, penghormatan terhadap hak hidup, hak untuk bebas, dan hak untuk pursuit of happiness, kan, life, liberty, and pursuit of happiness. Tapi apakah di sana misalnya negara Amerika itu paling liberal? Belum tentu. Dan salah juga kalau menurut saya. Jadi kalau menurut indeks, makanya harus dibaca datanya. Kalau menurut data bukan. Negara paling liberal apa? Tahu nggak? New Zealand. Dan negara paling sejahtera, negara yang income per kapitanya tinggi sekali, ini New Zealand. Orang di sana itu penghasilannya mungkin bisa puluhan ribu dolar sebulan. Dan orang sana kaya-kaya dan negara paling sejahtera, dan itu negara paling liberal. Ada juga mungkin survei negara paling Islami. Ya, pernah nggak teman-teman dengar? Ada survei negara paling Islami, negara apa? Bukan negara-negara Arab, bukan negara Indonesia, tapi Denmark. Denmark itu salah satu negara yang paling liberal juga. Jadi makanya jangan sampai kita termakan persepsi, apalagi sekarang kan ya kita harus pinter-pinter milih informasi. Kita sekarang kebanjiran informasi di internet, yang benar nggak benar kita harus benar-benar pilih-pilih ini ya, pilih-pilih informasi. Kita harus selektif, kita harus bisa filter ini. Itu aja dari saya. Ya, thank you. Langsung aja ya, kita lanjut ke jawaban yang selanjutnya dari Mbak Hanya. Tadi kayak pertanyaan kedua dari penanya pertama tuh terkait bahwa ada stereotip di sini gitu kan, terkait orang-orang yang nggak berjilbab, dan di sana juga ada stereotip terkait orang yang berjilbab, dan itu justru meng-create otoritas kan, selalu meng-create otoritas baru gitu nggak sih tadi pertanyaan? Iya. Ya kan? Maksudnya bahwa stereotip kayak gini tuh akan selalu ada, dan ini justru kebebasan, dengan adanya kebebasan orang untuk membuat stereotip justru akan ter-create otoritas yang malah menjadi paradoks terhadap kebebasan itu sendiri gitu kan. Iya, memang pada dasarnya kalau kita memberikan kebebasan untuk di-exercise, pasti dia bisa menimbulkan sebuah kontradiksi seperti itu. Karena kan kemudian kita tidak bisa menentukan apakah orang ini akan produktif atau kontraproduktif terhadap narasi kebebasan itu sendiri gitu kan. Yang mau saya katakan adalah baik dari dua kasus tadi, maksudnya stereotip yang di sini maupun stereotip yang di Amerika misalnya, atau di daerah Eropa sekarang yang berkembang di mana orang pakai jilbab nggak boleh ke pantai misalnya kayak gitu, itu kan juga stereotip juga. Ya memang adalah hal-hal yang saya kritik tadi dalam pemaparan saya. Kemudian kan tadi Masnya bilang kalau berarti ini soal paradigma gitu kan. Ya memang exactly that's the point gitu, bahwa memang
permasalahan prinsip moral seperti yang tadi sudah saya sebutkan juga, sebetulnya pada ujungnya adalah soal paradigma dan nilai gitu. Bagaimana kita memandang nilai ini tuh baik untuk diterapkan di masyarakat. Nah, tapi saya mau bilang bahwa ketika Anda lebih mengedepankan nilai yang less judgmental terhadap pilihan, Anda akan membuat orang sebagai manusia hidup sebagai makhluk yang lebih merdeka. Maksudnya dia lebih bisa mengeksersis kemerdekaan dia sebagai individu. Nah, ini akan menyambung ke pertanyaan kedua. Kenapa sih tiba-tiba ujungnya kok bicara kemerdekaan individu? Nah, ini adalah etik dari liberalisme. Tadi kan seperti tanya sama penanya kedua kan, sebenarnya landasan etisnya liberalisme itu apa sih? Ya kemerdekaan individu. Liberalisme percaya bahwa setiap individu muncul di dunia dengan kemerdekaan diri yang kalau secara terma kita bisa pakai yang namanya dia memiliki dirinya sendiri gitu. Ya, atau self autonomy. Jadi liberalisme percaya bahwa setiap individu itu memiliki diri mereka sendiri, own themselves. Dan oleh karena itu mereka pantas diberikan hak atau kemerdekaan atas dirinya itu, gitu. Nah, ini udah masuk ke dalam prinsip etik yang dimana saya anggap sebagai asumsi dasar diskusi hari ini gitu. Maksudnya kita memang dalam diskusi ini berangkat dari landasan etik kebebasan individu gitu. Kalau misalnya kita mau berdebat lagi soal kebebasan individu tentu saja bisa. Sama kayak tadi di awal saya katakan kita berangkat dari asumsi free will itu ada. Jadi kita sudah berangkat dari asumsi bahwa mengenai individual choice ini dia adalah prinsip moral yang memang mengedepankan hak-hak individu. Nah, terkait pertanyaan yang pertama, memang paradigmanya diarahkan ke prinsip moral ini gitu. Kalau dalam diskusi hari ini, maksudnya ke dalam etik individual choice gitu, ke dalam etik kebebasan individu. Nah, kalau ditanya turunannya lagi nih, kan dari landasan etis yang paling abstrak ini dalam artian hak individu, kemudian kita kan akan bertanya operasionalisasinya kan, yang dari tadi juga sempat dipertanyakan. Jadi batasan dari kebebasan individu ini apa sih? Biasanya kan orang-orang bakal bilang kalau bebas-bebas semua berarti chaos dong gitu kan. Kalau misalnya dia bebas gini-gini berarti semua chaos dong kayak gitu kan biasanya. Nah, maka saya akan katakan bahwa turunan operasionalisasi dari hak individu, karena di sini anak-anak filsafat ya pasti udah tahu banyak sekali ragamnya. Jadi liberal sendiri ada banyak ragamnya gitu kan, liberalnya siapa. Nah, kalau saya mungkin lebih dekat ke libertarian ala Rothbard gitu, Rothbardian. Jadi dia bicara bahwa hak yang banyak itu jenisnya menurut orang-orang itu dikerucutkan cukup jadi satu aja, yaitu property right, hak milik. Jadi kebebasan individu yang dimaksud dalam liberal versi Rothbardian ini, orang-orang nyebutnya libertarian sih, libertarian versi Rothbardian ini adalah hak milik batasannya. Jadi Anda bisa bebas sejauh jangkauan hak milik Anda. Maksudnya apa ya? Kalau Anda di rumah Anda sendiri ya Anda bebas di situ. Tapi kalau Anda masuk rumah orang lain kan itu bukan properti Anda, gitu. Jadi nggak ada, chaos itu nggak mungkin terjadi karena Anda akan terbatasi oleh jangkauan hak milik Anda sendiri. Nah, kayak jilbab tadi misalnya kan sama, tubuh Anda hak milik Anda. Tapi kan Anda tidak bisa maksa orang lain, tubuhnya orang lain untuk pakai jilbab misalnya, atau untuk pakai pakaian yang menurut Anda baik. Nah, kemudian menyambung pertanyaan kedua. Pertanyaannya kan begini, bukannya kalau Anda merekonstruksi akal teoritis itu Anda akan menemukan sebuah prinsip moral absolut gitu, yang absolut benar gitu. Ya saya mau tanya aja, Anda nggak satu prinsip moral di dunia ini yang tidak memerlukan iman sama sekali, yang tidak memerlukan faith sama sekali. Kita bisa memperdebatkan secara material, secara objektif, secara tangible. Ada nggak? Kalau Anda bisa kasih saya sekarang sih, saya setuju untuk mendengarkan pemaparan Anda. Apa prinsip moral yang ketika direkonstruksi akal teoritisnya kemudian jadi absolut, dia pasti benar gitu? Jadi pertanyaan yang kedua ini menurut saya nggak sepandangan dengan asumsinya gitu loh, bahwa kalau Anda berasumsi dengan adanya akal teoritis, dengan rekonstruksi akal teoritis itu Anda akan menemukan baik dan buruk yang absolut itu, saya nggak setuju. Karena kita sudah mencobanya selama puluhan ribu tahun manusia hidup ini, atau ribuan lah kalau Anda percayanya ribuan ya. Kalau Anda percaya Adam diciptakan itu 5.000 tahun yang lalu, oke, ribuan tahun ini peradaban manusia berdiri, kita tidak pernah berhasil melakukan rekonstruksi akal teoritis kemudian ketemu jeder absolute morality, nggak pernah. Kita selalu berdebat. Ketika komunisme sudah dihancurkan, katanya ketika Soviet runtuh komunisme hancur, sampai hari ini komunisme eksis. Dan komunisme itu bukan PKI terus anti PKI gitu, itu udah nggak jelas lah. Menurut gua TAP MPRS itu sampah, udah selesai, nggak ada ceritanya. Mana ada komunisme suruh mati, itu kan ide ya, sangat boleh untuk hidup.
Iya, buktinya sampai ada tap MPRS-nya gitu, sampai udah dikubur, kasih tap MPRS masih hidup. Komunisme sampai hari ini komunisme masih hidup. Nah, saya kan berdebat setiap hari soal komunisme. Ya karena perdebatannya di situ, perdebatan etiknya kan. Kalau mereka biasanya lebih ke arah komunitas, ya kita lebih ke arah individu gitu. Ya kita bisa berdebat lah soal itu. Jadi kalau kita bicara 5.000 tahun terakhir peradaban ini berdiri sejak Adam sampai hari ini, ternyata kita tidak pernah menemukan satu absolute morality gitu loh. Jadi saya justru kebingungan mau rekonstruksi akal teoritis seperti apa lagi yang bisa menciptakan sebuah absolute morality. Jadi seperti tadi kata Mas Rofi juga, karena kebebasan itu kemudian menurut masing-masing orang, menurut saya prinsip moral juga begitu. Akhirnya masing-masing orang akan punya iman tentang apa sih nilai yang baik untuk dia. Nah, oleh karena itu ketika kita membuat aturan bersama, kita harus membuat ruang sebanyak-banyaknya untuk exercise nilai itu. Dan ketika kita membutuhkan kesepakatan untuk bagaimana membangun aturan yang bersama itu, ya kita bangun dengan meminimalisasi sekecil-kecilnya intervensi yang membuat individu sulit mengeksersis nilai dia itu. Gitu sih kalau dari kita ya, dari prinsip etik liberalisme. Thank you. Oke, tepuk tangan sekali lagi dulu untuk materi kita. Diskusinya menarik sekali sampai sangat malam ini, nggak sangat sih, berlebihan banget. Belum malam malah kalau kata Mas Rofi. Jadi ya mungkin sekedar menyampaikan mungkin sedikit ya tentang apa yang udah kita bahas kali ini. Yang pasti kita sebagai sebagai manusia dengan hak-hak dasarnya sebagai manusia juga, hak dasar manusia apa ya? Kebebasan itu untuk memilih, dia punya kebebasan untuk memilih, dia kebebasan untuk hidup dan lain sebagainya. Yang itu semua kita berhak atas hak-hak itu gitu. Yang kemudian namun dalam penerapannya kita memerlukan yang pasti. Kalau saya ingat pernyataan salah satu filosof liberal, John Stuart Mill pernah bilang bahwa kebebasan kita itu terbatasi oleh kebebasan orang lain, yang dimana berarti kita bebas segala-galanya kecuali kebebasan itu udah mencakup kebebasan orang lain. Kita wajib untuk melakukan, kita berhak untuk melakukan segala sesuatu selama itu kita pun masih mau untuk bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat. Jadi mungkin prinsip kausalitas ya, kalau di filsafat kita sering sebut bahwa sebab dari kebebasan itu berimplikasi langsung kepada yang namanya tanggung jawab. Dan harus, walaupun kebanyakan dipisahkan. Ada yang melakukan mau kebebasan tapi nggak mau bertanggung jawab, ya itu melenceng begitu, tidak seperti itu. Ya mungkin untuk ya penutup, nanti kita juga akan mendengarkan lantunan nyanyian juga. Nanti ada musik, ada hiburan dari teman kita Brown. Namun sebelum itu, mungkin dari founder kita Liberty Studies ingin menyampaikan beberapa penyampaian kepada kita ya untuk malam ini ya, sebagai pelaksana. Kepada Bang Fadli kita persilahkan dan dengan tepuk tangan tentunya. Tutup aja ya. Ya, terima kasih buat Chania, Mas Rofi. Mas Rofi ini seperti yang tadi dibilang adalah orang yang di awal pendirian Liberty itu sangat berkontribusi, karena tanpa ada obrolan dari Mas Rofi juga Liberty kayaknya nggak ada. Order lah, murah-murah kok, murah-murah. Ya, thank you juga buat teman-teman Kapling yang udah nyediain ya. Saya bahasain nyediain kita buat tampil hiburan dengan sound systemnya ya, yang ini namanya Brown. Mereka ini akustik band dari STV Sadra juga, yang nggak bohong. Ya lanjut, langsung aja. Diva, topinya. Yang mau pulang sih nggak apa-apa ya, pulang aja. Soalnya kita ini juga dari band dadakan banget. Jadi mungkin udah capek dari tadi sore. Jadi mungkin teman-teman yang udah pesen Grab pulang aja nggak apa-apa.
ini rapuh, hatiku saat ini sedih. Jalan cintaku ini dan akhirnya yang terjadi lagi, dan akhirnya ku sendiri lagi karena kekasihku yang pergi, meninggalkan sejuta kerinduan yang masih terpendam perih. Dia buat hatiku sakit lagi karena pergi dan kembali, meninggalkan sejuta kerinduan yang masih terpendam. Coba nyanyi bareng-bareng dong, Be. Gue doang yang heboh sendiri. Enggak. Pokoknya nanti kita bakal nyanyi ini ya. When You're Gone. Semuanya bakal nyanyi ya. Oke, gue tahu kalian semua itu hafal semua lagunya. Ica nyanyi ya, Ca. Oke. Pelanggaran itu. Always be the time on my own. I never thought I needed you when I cried, and the dust still like you when I
Gak usah lebay. Ini suara pas-pasan ya. Karena ini band dadakan juga.